Selamat pagi semuanya, selamat pagi para penonton sekalian. Selamat bertemu kembali di Librarian Point of View, sebuah ruang bersama untuk mendiskusikan perpustakaan dari berbagai sudut pandang. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, luar biasa. Nama lengkapnya sebetulnya pendek. Iya. Nama lengkap dan nama panggilannya sama, yaitu Rahmi, tetapi gelarnya agak panjang, nggak apa-apa ya. Rahmi, sarjana humaniora, MSc, PhD, dan kedua gelar terakhir didapatkannya dari University of Tsukuba, Jepang. Saya sapa Mbak Rahmi aja. Selamat pagi Mbak Rahmi. Selamat pagi Bu Bini, Bu Tami. Selamat pagi. Dan pagi ini saya juga ditemani oleh rekan saya, Ibu Utami Haryadi, yang akan menemani percakapan kita ke depan dengan sosok yang inspiratif ini. Saya panggil Mbak Rahmi aja ya. Mbak ya. Jadi Mbak Rahmi adalah seorang dosen, pengajar di Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Pengetahuan Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Jadi sebagai pengajar sudah banyak jurnal yang ditulis, penelitian, namun di samping itu juga banyak sekali perhatian dan kegiatannya tentu saja berhubungan dengan ilmu yang diampunya, antara lain adalah perilaku informasi atau information behavior, kemudian juga menggunakan ilmunya di dalam informasi, mengelola metadata, menghubungkan antara metadata dengan isu-isu kebudayaan, cultural heritage. Nanti begitu banyak topik yang Mbak Rahmi itu senangi, yang memungkinkan kita untuk mengundangnya kembali di masa depan. Harus ya? Ya harus gitu ya. Tapi hari ini Utami, Rahmi, kita pengen ngobrol tentang hubungan antara information behavior dan bagaimana perpustakaan sebagai knowledge repository harus beradaptasi. Mungkin untuk awal nih, banyak yang penasaran, seperti saya juga perlu di-update nih pengetahuan saya. Sebenarnya dalam keseharian itu apa sih information behavior itu, dan kenapa itu penting buat kita? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Bu Winnie, Bu Tami, dan juga rekan-rekan dari POV Librarian untuk berbincang soal keilmuan yang sebenarnya sudah lama sih Bu. Perilaku informasi itu mulai dikenalkan di bidang ilmu perpustakaan dan juga informasi tahun 1999 oleh Profesor Wilson dari Sheffield University. Sekarang saat ini beliau sudah Profesor Emeritus. Nah, beliau pada papernya itu bukan perilaku informasi tapi mengaitkannya dengan manusia. Jadi human information behavior. Karena menurut beliau informasi itu tidak bisa berperilaku tanpa adanya manusia. Seperti itu. Jadi kalau timbal balik ya antara informasi dan manusia dan informasi, dan itu yang membuat dinamikanya. Betul. Nah, sebenarnya beliau mengatakan bahwa perilaku informasi itu adalah bagaimana manusia itu mendapatkan informasi secara pasif, lalu mencari informasi secara aktif melalui sumber apa dan juga melalui kanal apa. Jadi sumber dan juga kanal ini dibedakan. Kalau misalkan sumber itu lebih ke arah person atau orang ataupun organisasi, tapi kalau kanal itu menggunakan handphone, televisi ataupun radio. Oke, sekarang kita pakai bahasa bayi. Iya. Kita pakai bahasa bayi ya. Jadi kalau dalam keseharian kita, kalau tadi mendengarkan bagaimana hubungan antara manusia dengan informasi. Betul. Dan kita bawa sekarang ke konteks 2026 ya kan. Manusia mencari informasi sekarang tadi kanal ya. Kanal kalau zaman saya baby boomer ya Tam ya. Kanal kita itu cuma sedikit ya. Satu yang berbentuk cetak pasti majalah, buku, koran gitu kan. Terus kemudian kalau kita senang perpustakaan, taman bacaan, perpustakaan gitu ya Mbak Rami ya. Tapi sekarang di dunia sekarang ini kan bayi jebrol, dia udah dapet informasi dari TikTok, dari Instagram, dan informasi menjadi sangat banyak, sangat beragam kanalnya gitu kan ya. Nah, apakah dengan munculnya keragaman platform, kanal segala macam,
bisa dikatakan mungkin ada perubahan di dalam human information behavior. Gimana menurut pandangan? Ada perubahan, Bu. Jadi kalau misalkan bahasa bayinya, misalkan ini kan mau jam makan siang gitu ya. Kalau misalkan mau jam makan siang nih, kira-kira makan siangnya kita ke beli aja atau masak sendiri sih, seperti itu. Jadi kan kita pilihannya itu jadi seperti banyak. Itu ya. Jadi kalau misalkan saya di kantor gitu, terus habis itu mau jam makan siang, ke kantin atau ke order aja ya seperti itu. Jadi kalau misalkan saya nyari langsung, itu berarti active information behavior. Tapi kalau teman saya bilang makan mie ayam aja yuk gitu, itu berarti passive information. Saya ngikut aja sama teman saya. Aja, betul. Ikut pendapat mayoritas. Nah, penentuan sekarang kenapa lebih banyak, karena informasi yang ditawarkan juga lebih banyak. Itu namanya ada banjir informasi di situ. Implikasinya apa? Implikasinya decision science, Bu. Jadi sekarang lagi dikembangkan terkait dengan keputusan. Jadi kalau misalkan, makanya kenapa Steve Jobs itu pakai bajunya hitam semua, karena sama Mbak Rami hari ini. Saya malas untuk berpikir sebenarnya kalau misalkan banyak warna berarti saya harus memikirkan besok pakai warna apa ya, seperti itu. Jadi information behavior itu implikasinya adalah cara kita mengambil keputusan. Kalau misalkan kita mengambil keputusan dengan cepat, mau tidak mau kita harus meminimalisir jumlah sumber dan jumlah kanal yang kita dapatkan. Seperti itu. Makanya Ibu kan juga mungkin punya aplikasi. Iya, punya. Dua aplikasi mana nih yang sering digunakan? Gitu. Instagram saya. Instagram sama TikTok gitu. Thread. Biasanya thread. Jadi kan itu kalau misalkan kita fokus pada satu saja, sebenarnya kita bisa memaksimalkan itu. Tapi karena ada keragaman itu, berarti time span fokus kita lebih terpecah belah seperti itu. Oleh karena itu generasi sekarang kenapa terpecah belah, karena itu tadi kanal banyak yang sekali yang ditawarkan. Banyak sekali yang ditawarkan, sehingga mereka juga agak sulit untuk memutuskan keputusan pada saat itu gitu. Jadi menarik sekali ya itu ya. Menarik ya. Kalau implikasinya terhadap bidang perpustakaan. Jadi di dalam perilaku informasi itu ada 3 aspek, Bu. Kognitif, afektif, sama action. Gitu. Jadi kalau misalkan librarian secara kognitif sudah bagus, dia tahu klasifikasinya seperti apa, terus habis itu katalogisasinya seperti apa. Tapi ketika mereka nggak punya empati terhadap pemustakanya, buat apa seperti itu. Jadi kognitif tanpa empati, tanpa action juga nggak ada manfaatnya seperti itu. Nah, yang sekarang dikembangkan dalam bidang perilaku informasi bahwa sekarang lagi ngetren ini, Bu, embodied information, di mana kita embodied baru cara melihat, cara mendengar, cara merasa itu bagian dari informasi. Jadi ketika kita ingin membutuhkan sesuatu, kira-kira panca indera mana yang sering kita gunakan? Itu penelitian saya sekarang ke arah situ. Jadi kalau misalkan dilihat dari kognitifnya, kognitifnya sudah tinggi, tapi empati levelnya rendah, berarti nanti actionnya juga rata-rata seperti itu. Mungkin sampai situ dulu nih, banyak cabang-cabangnya. Jadi kalau kita kembali lagi ke information behavior itu, satu, dia mempengaruhi cara orang mengambil keputusan. Betul. Dan makin beragamnya keputusan, makin banyak tantangan dia untuk memilah dan mana yang paling tepat gitu. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai perpustakaan ya, Tam ya. Tadi jelas diperlukan begitu banyak praktek juga harus berubah ya. Adaptasi kan, harus ada adaptasi. Tadi begitu dan ada embodied information yang rupanya kalau saya nggak salah ya Mbak Rami mengatakan sekarang itu harus jadi satu nih, kita sebagai pelayan informasi kita harus memiliki knowledge itu juga ya. Tentang embodied information. Sekarang kita bayangkan, coba kita bawa Mbak Rami jalan-jalan membayangkan kita masuk ke perpustakaan umum deh. Jangan yang Jakarta, perpustakaan Jakarta udah advance nih. Sebuah perpustakaan umum daerah tingkat provinsi, katakanlah Banten gitu ya. Nah, bagaimana mereka harus beroperasi sehingga bisa memiliki embodied knowledge itu tadi ya?
Ini pertanyaannya sulit sekali, Bu. Jadi kalau misalkan tanggal 12 Juni saya ke Banten, Serang, nanti mungkin saya belum pernah ke perpustakaan Banten, Serang. Jadi kalau misalkan saya jalan-jalan ke salah satu perpustakaan umum baru gitu, Bu. Yang saya perhatikan ya pertama pasti kemudahan akses untuk masuknya seperti itu. Terus habis itu bagaimana saya bisa menemukan apa yang saya cari dari misalkan mereka punya database atau saya langsung cari ke raknya, apakah mudah saya dapatkan apa yang saya inginkan, tapi sebenarnya manusia itu tidak tahu apa yang mereka tidak tahu sebenarnya. Jadi mereka langsung ke rak tanpa gitu. Tahu mereka pengennya apa seperti itu. Langsung ke rak yang kayak misalnya paling mencolok, rak warna kuning gini langsung dia datang ya. Kalau misalkan wah rapih nih, oh berarti itu terkait dengan apa ya, atau mungkin saya ke Perpustakaan Nasional saya cuma pengen fokus ke bidang ilmu perpustakaan, berarti saya datang ke lantai 15-nya aja seperti itu tanpa mengeksplor layanan lain. Gitu. Jadi apakah dari kita pelan-pelan ya ngomongnya. Jadi dari diskusi ini, dari penjelasan Mbak Rahmi ini, akses itu penting, tapi kemudian juga fasilitas bagi orang untuk eksplorasi. Betul. Apakah perpustakaan itu sudah menciptakan sebuah suasana sehingga orang mau tergerak untuk eksplor gitu ya? Pertama. Maaf, tadi saya juga ada lagi sebetulnya yang ingin saya tanyakan tadi dari awal, yaitu kan kita juga selalu mendengar istilah information seeking behavior. Nah, ini seekingnya ini apakah kemudian sekarang sudah masuk menjadi information behavior itu termasuk seekingnya? Coba. Jadi perilaku informasi itu besarnya, Bu. Di dalam information behavior atau perilaku informasi itu ada seeking. Jadi kenapa saya ke perpustakaan nih, saya harus tahu dulu nih karakter saya seperti apa sih, seperti itu. Jadi pas waktu saya cari, saya langsung kerak gitu. Jadi ketika saya explore itu udah masuk ke seeking, Bu. Seeking. Nah di bawahnya seeking yang paling dalamnya lagi itu ada namanya information searching behavior. Jadi human information behavior itu kayak generic termnya. Generic term. Lalu bawahnya itu ada information seeking, habis itu ada searching. Jadi ingat taksonomi ya. Betul. Kan benar. Ada gitu. Oke, kembali ke bahasa balik lagi ya. Ada DW, terus habis itu ada turunannya lagi, ada turunannya lagi. Baik. Oke, jadi penting sekali ya, maksudnya perpustakaan sebagai knowledge repository itu terus mengikuti perkembangan. Nah, di dalam percakapan saya dengan teman-teman yang non librarian ya, yang non pustakawan, itu pertanyaan pertama tuh pasti, masih relevankah ilmumu dengan keadaan sekarang? Itu gimana ya jawabnya ya? Iya, Bu. Itu saya juga banyak sih, Bu, ditanyakan oleh teman-teman dosen sepantaran saya gitu. Ngapain sih di perpustakaan, Mi? Udah pindah aja ke fakultas yang lain atau Fasilkom seperti itu. Tapi saya merasa saya keren gitu loh di ilmu perpustakaan. Senang sekali nih coba ya teman-teman ikut Mbak Rahmi merasa keren. Saya merasa keren. Aduh, kita ikut bangga ya Tam ya. Bangga banget ya. Sebagai orang yang pernah mengajar di IT, aduh saya bangga sekali ada alumnus mengatakan keren ya perpustakaan. Keren, Bu. Di FIB ilmu perpustakaan paling keren. Nah, kenapa? Menurut saya. Karena mungkin saya bukannya ini ya, Bu, ya pengen nggak apa-apa sombong ataupun jumawa, being the first, salah satu pengetuk student exchange tahun 2011-2012 itu saya berusaha untuk keluar gitu loh, Bu, dari zona aman saya. Jadi ketika saya membuka pintu itu, otomatis generasi selanjutnya juga ikut berani gitu loh, Bu. Bukan cuman ke Jepang, tapi mereka juga mencari kemungkinan lain, bukan dari Jepang aja, tapi mereka bisa ke UK, Amerika, atau mungkin Bangkok, dan lain sebagainya gitu. Jadi pas waktu saya membuka pintu itu, otomatis pintu lain tuh pasti bakal kebuka gitu loh, Bu. Jadi 2011-2012 itu saya ke Jepang, dengan kondisi Jepang saat itu sedang bencana, jadi penelitian saya sekarang kebanyakan bencana. Terus abis itu melihat bahwa perpustakaan bisa ya ke luar negeri gitu, nggak cuma di dalam aja nih, nggak cuma di Indonesia aja.
Tapi barternya adalah saya harus studi lebih lama, di mana saya tidak mendapatkan notabene itu cum laude ya Bu waktu itu. Jadi cum laude itu saya give up, tapi kan pengalaman yang saya dapat luar biasa 1 tahun di Jepang. Terus waktu itu PK1 LPDP itu pada saat LPDP dibuka itu saya jadi angkatan pertama. Jadi otomatis, angkatan pertama ilmu perpustakaan, berarti banyak nih yang bakal ikut tertarik ya. Iya. Dan ternyata sekarang juga banyak Bu yang mendapatkan beasiswa bukan hanya ke Jepang aja, ke New Zealand, ke Australia dari ilmu perpustakaan. Gitu. Jadi menurut saya, keren nih ya. Terus habis itu PhD juga, alhamdulillah waktu itu 27 tahun. Jadi otomatis kan yang muda juga bisa berpikir juga nih, apakah dia mau lanjut ke akademisi atau praktisi. Jadi kan kalau misalkan mau ke akademisi, oke, saya udah kasih contoh nih, bisa loh kayak gitu. Terus kalau misalkan mau ke praktisi juga bisa, dengan ada banyak juga contoh-contoh yang lain. Jadi it's not impossible to dream or living in what you dream of gitu. The best version of you and beyond the limit. Beyond the limit. Karena limit kan ada di pikiran kita. Jadi ini kembali lagi tadi, kenapa bagaimana kita menjawab nih? Apakah kamu usah nggak sih belajar perpustakaan? Ini Mbak Rami tadi menceritakan dengan sangat baik bahwa ilmu perpustakaan yang dia pilih satu menyebabkan dia menjadi expert di bidang yang orang lain belum memperhatikan, gitu kan? Terus yang kedua bahwa pilihannya Mbak Rahmi ini juga sebetulnya memperkenalkan kepada misalnya tadi disebut pemberi beasiswa bahwa librarianship student gitu itu sama kompetensinya dengan yang lain, bisa dapetin scholarship dan lain-lain, dan kemudian selamatnya menjadi pengampu gelar PhD dari usia termuda 27 tahun. Bahkan termuda loh itu. Kebanggaan bagi kita semua. Mudah-mudahan banyak di luar sana banyak nanti akan ada mengikuti mengikuti yang itu lagi. Nah, berarti librarianship, bahwa ada scholarship terhadap librarianship berarti sebagai sebuah science, sebuah knowledge ini diakui. Kembali ke pertanyaan tadi ya Mbak Rahmi ya, ketika di keseharian kita itu information seeking behavior, human information behavior sudah sangat berubah. Lalu kemudian kita pergi ke perpustakaan tadi yang Mbak Rami ilustrasikan menarik sekali kan. Apakah kita masuk ke situ, satu, akses, kedua ada nggak suasana yang mendorong dia untuk orang itu eksplorasi. Nah, supaya akses itu gampang dan kemudian ada suasana mendorong eksplorasi itu harus apa yang ada di situ? Apa yang kiranya yang diperlukan? Ada yang tangible, ada yang intangible. Yang tangible dulu, yang tangible pasti gedung perpustakaannya seperti apa, pustakawannya ramah atau tidak. Itu Terus jadi gedung, kemudian pustakawan ramah atau tidak, koleksinya bagus atau tidak. Terus habis itu juga kemudahan akses dalam mencapai perpustakaan itu. Jadi banyak banget Bu yang ngeluh kalau misalkan perpustakaan, misalkan di fakultas-fakultas itu mereka kejauhan. Makanya semuanya ditempatin di perpustakaan pusat seperti itu. Padahal koleksi yang ada di fakultas itu unik-unik, gitu. Jadi ada pro dan kontranya Bu. Sampai sekarang masih pro dan kontra ya. Dan sekarang ada penelitian Bu baru kalau misalkan jarak itu mempengaruhi keinginan seseorang untuk pergi ke perpustakaan. Jadi ada salah satu generasi mager ya. Iya, generasi mager. Makanya waktu saya belajar interlibrary loan, interlibrary loan, tapi zaman kita Bu Bimo berarti interlibrary loan ya, interlibrary loan. Di Aber kan dulu ya. Ada ngambil dari jadi Manchester, dari teman-teman yang bukan pustakawan dan yang generasi muda gitu ya, sedikit penjelasan aja. Interlibrary loan itu adalah sebuah sistem di mana sebuah perpustakaan di sebuah kota itu bisa meminjam koleksi dari perpustakaan lainnya. Di kota lain. Dan ketika saya dan Ibu Utami sekolah, which is akhir tahun 80-an itu suatu kemewahan banget. Kami di kota kecil di Inggris bisa mendapatkan koleksi dari universitas paling besar manapun seluruh negara, bahkan lintas negara juga bisa ya. Bisa, tapi yang utamanya itu dari Manchester, dari Oxford. Itu belum ada internet ya kawan-kawan. Belum. Jadi bisa dibayangkan. Pakai kereta api. Dikirimnya pakai. Lanjut. Jadi ada tangible. Jadi jarak itu termasuk yang generasi mager untuk. Betul, terutama untuk generasi milenial dan juga Gen Z.
Makanya sekarang aplikasi banyak banget Bu untuk penawaran-penawaran. Why don't we try to build a platform gitu, interlibrary loan sama kayak, mohon maaf, platform Gojek ataupun Grab yang isinya buku gitu. Ya betul ya. Atau kan mereka juga pengen ya Bu ya, ada sesuatu yang bisa digenggam oleh tangan, bukan handphone melulu seperti itu. Jadi interlibrary loan menurut saya, iya, kenapa tidak dibuat aplikasi seperti itu? Seperti itu, oke. Itu termasuk yang tangible ya? Itu yang tangible. Oke, apalagi yang tangible selain itu? Pustakawan juga sih Bu tadi kan. Pustakawan itu juga kalau banyak kan Bu yang sesuai dengan mood gitu hari itu juga. Itu ambil aja cari sesuai dengan mood. Kalau hari Kamis Pahing beda moodnya sama Senin Pon. Kan malah ada yang pernah tuh Bin, ada dulu pernah ada cerita yang mengatakan mau menempel di tembok, hargailah pustakawan. Waduh, gawat juga tuh, hargailah pustakawan. Harganya berapa? Harga berapa ya, benar. Sesuai dengan mood gitu. Artinya apa nih kalau sesuai dengan mood menurut Mbak? Iya, biasanya ada, saya nggak mau menyebut perpustakaannya apa. Suatu tempat lah ya. Suatu tempat, sebenarnya di situ kesalahannya adalah tidak jelasnya ada tanda masuk dan juga keluar. Gitu. Jadi pas waktu pustakawannya lihat saya ke arah keluar, padahal itu pintu masuk, keluarnya lewat sana ya Mbak, jangan lewat sini gitu. Tapi mukanya tuh jutek banget gitu. Terus wah, salah pintu masuk aja jadi masalah gitu. Ya, jadi masalah ya. Maksudnya belum ekspresi yang melayani. Tidak seperti satpam di BCA. Terlalu ramah malahan ya. Satpam di BCA begitu datang kita langsung tahu informasi apa. Iya, semuanya udah nggak perlu ke dalam lagi. Oke, itu atau jadi pustakawannya ya. Iya, atau pas waktu meminjam gitu, saya jadi membandingkan dengan perpustakaan yang ada di Jepang gitu loh, karena mereka sangat melayani gitu loh Bu. Ini benar ya bukunya ya, dalam bahasa Jepang. Ini nanti dipinjamnya berapa hari dikasih tahu gitu loh Bu. Deadline-nya segini, terus habis itu nanti kalau misalkan denda nanti akan diinformasikan kembali di sistem. Jadi sifatnya gitu. Yang kayak betul-betul menginformasikan, ya? Betul melayani ya. Betul. Melayani ada library visitor datang, dia langsung datang bilang kamu udah tahu belum prosedurnya, kita punya koleksi ini kerak sini kerak situ gitu ya. Berarti communication skills. Communication skills, betul Bu. Dan kalau misalkan saya pinjem itu lebih dari 20 tahun, padahal saya butuh yang baru, gitu. Maksudnya terbitannya 20 tahun lebih lama. Mereka pasti menginformasikan. Ini adalah terbitannya baru loh. Jadi pengetahuan bisa pengetahuan dari pustakawan itu bukan hanya soal gesek terus habis itu kasih, tapi dia juga menginformasikan ada terbitan baru dengan topik yang sama. Kamu butuh nggak? Gitu. Luar biasa. Oke, itu tadi yang tangible ya, tangible condition apa yang harus ada. Nah, yang intangible tadi apa nih Mbak? Aura forming tadi? Iya, apa itu aura forming? Mungkin nanti bisa dicari sendiri. Oh, cari sendiri. Baik. Itu ada keinginan untuk seseorang tuh datang berkali-kali ke situ. Oke. Kayak viral things yang sekarang yang ada di TikTok ataupun di Instagram, viralnya kemana aja sih ke tempat itu? Gitu. Jadi ada keinginan dari kita sendiri untuk datang berkali-kali ke sana. Apa sih sebenarnya daya tariknya mereka? Daya tarik yang didatangi itu. Daya tariknya. Terus iya sih, itu yang tangible yang paling penting. Menurut saya, intangible. Yang intangible yang paling penting bagaimana aura forming ya. Jadi menciptakan sebuah aura, sebuah space, itu safe space. Kalau anak-anak sekarang kan safe space, terus keren gitu ya. Merasa nyaman gitu ya. Merasa nyaman. Kalau dari segi technicalities-nya ya. Dari segi technicalities-nya, apakah benar dari diskusinya Mbak Rahmi tadi ini kira-kira kan satu yang namanya soft skill itu buat librarian tuh kayaknya masih tetap wajib ya. Wajib. Apalagi di zaman sekarang begitu, betul kan? Betul. Terus kemudian yang fisik itu mempertimbangkan jarak gitu ya. Terus kayak warna-warni yang menarik di dalam perpustakaan. Tetapi juga kelihatannya banyak skill untuk marketing segala macam kayaknya harus punya ya, branding, marketing supaya membuat aura forming itu tadi. Betul Bu. Kira-kira begitu bukan? Sebenarnya sekarang tuh lagi Bu?
proses bisnis di perpustakaan gitu, saya kurang tahu, ada pro dan juga kontra ya Bu ya. Ada yang bilang kalau misalkan membangun kafe di perpustakaan itu diperbolehkan atau tidak, seperti itu. Banyak perpustakaan yang mempunyai kendala budget sebenarnya Bu. Lebih ke budget ya, lebih bukan ke budget. Karena di Singapura tuh perpustakaan nasionalnya tuh bagus udah banget ada kan, ada kafenya di dalam ya. Ada di dalam. Bagus lagi. Bahkan di Tsukuba pun, di University of Tsukuba ada kafe di dalam perpustakaan. Iya, saya jadi ingat ya. Kayak di toko buku zaman aku dulu. Mungkin di UK juga banyak kan ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Jadi istilahnya ada sisi yang menarik gitu untuk datang juga, bukan hanya sekedar untuk mencari ilmu, tapi juga ada community room untuk mereka ngobrol secara asik. Jadi nggak lagi ya. Jadi menurut saya sih itu perlu. Nah, balik lagi sih Bu, sebenarnya ke perpustakaan itu sendiri kan fokusnya adalah layanan ya Bu, di mana layanan ini mengedepankan sumber dan jasa, kemudian itu dikemas ulang berdasarkan generasi-generasi yang ada, seperti itu. Jadi kemas ulang informasi, menyajikan informasi sesuai dengan target pemustakanya, itu juga diperlukan. Hanya saja saya banyak dengar keluhan sih Bu, kalau misalkan perpustakaan anggarannya dipotong dan segala macam. Karena saya bukan akademisi saja, tapi juga di manajerial, di mana tugasnya juga harus menghasilkan pendapatan untuk perusahaan itu ataupun UKK itu. Saya di UKK, di unit kerja usaha salah satu di Universitas Indonesia, di mana juga ditargetkan gitu loh Bu, dari Universitas Indonesia harus menghasilkan ini selama setahun. Nah, otomatis saya sebagai salah satu manajer pengembangan layanan juga harus putar otak nih, kira-kira gimana caranya untuk mendapatkan dana yang bisa sesuai dengan target tahunan saya, seperti itu. Jadi ada KPI-nya atau apa namanya Bu? Key Performance Index. Iya. Jadi kalau misalkan di perpustakaan, apakah ada gitu Key Performance Index, tapi bukan dari layanan ataupun sumber jasa informasi saja gitu. Apakah ini diperbolehkan? Jadi masih diskusi gitu loh Bu. Oke. Tambah banyak ya. Tambah banyak ya. Kalau dari segi itu jadi kan marketing ya, marketing. Jadi bagaimana membuat sebuah value proposition, value proposition kepada funder dan donor untuk mengatasi. Oke, tadi Mbak Rahmi udah menyampaikan ya sebetulnya. Oke, yang dibutuhkan itu dari segi fisik, dari segi SDM-nya seperti ini. Betul. Tetapi dia juga mengakui ya Tam ya, bahwa itu idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Tetapi kendalanya juga fundamental juga sih, dana kan sangat fundamental. Oke, solusinya apa? Oke, tadi mempunyai skill untuk marketing, kita cari donor, networking dan segala macam. Nah sekarang nih Mbak Rahmi nih, sebagai seorang akademi dan sekaligus praktisi ya, kalau dalam pandangan Mbak Rahmi gitu kan, sebesar apa sebetulnya gap yang ada sekarang di perpustakaan, berbagai perpustakaan umum aja lah, atau mungkin perpustakaan umum mungkin beda dengan perpustakaan khusus, mungkin beda lagi dengan perpustakaan sekolah gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ambil kayak salah satu contoh boleh saja, seberapa jauh perpustakaan yang ada sekarang sudah beradaptasi terhadap information seeking behavior. Tadi misalnya kan aura forming ya, dengan anak-anak yang gen alpha yang dia langsung pengen apa-apa sudah ada di screen gitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh perpustakaan umum misalnya untuk ke situ, atau misalnya perpustakaan sekolah yang melayani anak-anak dari umur formative years yang dia kanalnya udah lengkap banget. Lalu apa yang gap, ya analisa gap dan pokoknya komentarnya Mbak Rahmi di situ. Sebenarnya iya. Jadi kan ada 5 perpustakaan, jenis perpustakaan yang sudah diresmikan oleh undang-undang ya Bu ya. Perpustakaan sekolah, umum, khusus, lalu perpustakaan perguruan tinggi, dan juga nasional seperti itu. Jadi menurut saya ini yang harusnya dipetakan Bu, dan sampai saat ini belum ada penelitian yang berkaitan dengan
kemauan dari pemustakanya itu seperti apa sih? Yang waduh, ini sekali fatal banget ya. Iya, jadi sebenarnya yang universitas sudah lakukan adalah pengabdian masyarakat kan Bu. Jadi pengabdian masyarakat itu menawarkan program, tapi ternyata program itu apakah sudah diklarifikasi oleh pemustakanya bahwa memang dibutuhkan. Itu yang dibutuhkan. Iya. Pemetaan terkait dengan kebutuhan baik itu pasif ataupun aktif yang turunan dari perilaku informasi sebenarnya mungkin ada beberapa penelitian tapi belum dijadikan satu sebenarnya apa sih kebutuhannya gitu. Jadi balik lagi Bu ke tadi kenapa sih ilmu perpustakaan dan informasi itu menurut saya keren karena pas waktu masuk ke Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya saya merasa kenapa ya saya beda gitu. Jadi metode yang saya bawa itu adalah metode kuantitatif Bu. Di mana metode kuantitatif ini katanya sih tidak cocok dalam budaya karena budaya itu mencari makna seperti itu. Tapi dengan adanya perkembangan teknologi saat ini di mana ada namanya model bahasa besar atau large language model. Semuanya sudah tersedia, kita bisa memetakan perilaku mereka tuh seperti apa sih di setiap perpustakaan. Bahkan dari buku logbook peminjaman saja kita juga bisa lihat. Dan itu dengan mudah, saya juga nge-coding Bu, jadi kalau misalkan nge-coding semuanya itu dengan masukkan semua datanya ke situ kelihatan apa yang mereka butuhkan. Jadi ketika saya bawa, nih loh ada metodologi kuantitatif dengan banyak sekali pengukuran-pengukurannya dan juga bisa melihat pola-polanya. Jadi nanti yang memaknakan ya peneliti-peneliti ataupun dosen-dosen yang mengerti kualitatif gitu. Jadi biasanya dalam penelitian itu yang dilakukan pertama kali pemetaan itu adalah kuantitatif. Kalau mencari lebih sensitif ataupun makna yang lebih dalam, oh ternyata ada kelompok disabilitas nih di sini, oh ternyata ada gender ataupun ibu rumah tangga yang lebih membutuhkan informasi tertentu, silahkan digali oleh peneliti yang kualitatif seperti itu. Kami menyajikan adanya pattern yang ataupun pola-pola yang bisa didalami lagi. Tapi ranah peneliti kuantitatif hanya menyediakan pola dan juga pattern. Ya juga dengan misalnya ada penelitian itu akan sangat membantu. Betul. Ya untuk lebih rinci lagi gapnya seperti apa. Ini kan tadi dari pengamatan ya, dari pengamatan skill dari pustakawannya, gedungnya sendiri, terus aura yang terpancarkan. Jadi orang yang sekarang itu tadi datang ke tempat itu satu mereka baca cari pengetahuan itu tapi pengen ngobrol juga ya kan bisa untuk berinteraksi sama sesama pemustaka satu, terus yang kedua pengen mungkin datang bergerombolan yuk ke perpustakaan yuk rame-rame terus gitu mungkin mereka membahas apa gitu ya kira-kira bayang saya udah gitu haus ngopi ada kopi poin deh itu enak tuh yang titik-titik itu kan seharga itu misalnya kan seharga itu yang murah meriah tapi jadi kalau suasananya tenang nggak enak pun kita nggak apa-apa ya nggak enak pun tapi yang itu ada favorit saya yang harganya nggak terlalu mahal anyway jadi mau nambahkan aja sedikit itu tadi penekanannya adalah pada peneliti ya bagaimana kira-kira menurut Mbak Rahmi peran dari pustakawan karena di situ kan di lingkungan yang akan diteliti itu kan adalah di dalam lingkungan perpustakaan gitu Jadi ada salah satu kompetensi Bu sekarang dari perpustakaan itu sendiri adalah untuk menerbitkan penelitian. Nah, apakah kita sudah sampai di tahap itu atau belum? Kalau dari survei yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional, belum. Jadi kompetensi itu ditaruh yang paling. Jadi pustakawan sekarang harus punya kompetensi juga sebagai peneliti. Ya, artinya nanti terkait dengan ini ya, kurikulum pendidikan ilmu perpustakaan juga. Betul. Oke. Terkait dengan berita tadi juga kan dari terawangan kita tadi dari pokoknya bukan terawangan tapi kesan-kesan kita bertiga mungkin secara hampir sama ya dengan Rahmi bahwa ini kalau lebih banyak informasi kita lebih gampang terus suasana yang terbangun di situ terus kemudian juga pustakawan yang engaging gitu kan yang melayani itu masih sangat
ya berbeda-beda di setiap tempat beragam gitu. Ada yang sudah sangat baik, ada yang masih perlu dibangun dan sebagainya. Dengan demikian kan pertanyaan saya berikutnya itu kalau kita lagi menghubungkan dengan information seeking behavior, perilaku human information behavior lagi ya. Seberapa jauh dalam pandangan Mbak Rahmi ya library school of librarianship itu beradaptasi atau mengadaptasi kompetensi secara umum aja, secara umumnya apa sih yang gap yang harusnya paling ada tapi belum ada? Oke. Pertanyaannya sulit. Jadi kalau misalkan dilihat dari terbitan skripsi, tesis juga Bu, dari kan perilaku informasi 1999 itu baru diterbitkan. Nah, kurikulum ilmu perpustakaan untuk mengajarkan perilaku informasi itu baru saya buat dengan Ibu Luki Wijayanti. Beliau yang mengatakan bahwa perlu nih dibuat mata kuliah perilaku informasi seperti itu karena bisa mengidentifikasi kebutuhan dari pemustaka seperti itu atau kebutuhan informasi dari pengguna yang lain, bukan hanya terbatas pada perpustakaan saja. Oke, dibangun itu tahun 2021 seingat saya Bu. Oh, baru sekali. Dari gapnya tuh hampir 12 tahun Bu baru dibuat mata kuliahnya. Terus habis itu begitu dibuat udah langsung udah digital, udah AI sekarang tambah lagi kan. Betul Bu. Dan ini mahasiswa itu saya berikan keleluasan silakan teliti tapi bisa dari luar perpustakaan aja gitu. Jadi mereka tuh bisa meneliti Bu, kebutuhan informasi pengguna KRL pada saat melihat ada namanya digital object advertising yang ada di atas tuh Bu. Seberapa besar keinginan mahasiswa itu membeli ketika melihat iklan itu. Jadi saya besar. Itu terus habis itu jadi sekarang bisa sampai bahkan yang menyukai Taylor Swift katakanlah itu juga bisa diidentifikasi dari fakultas mana saja atau umur berapa saja gitu. Oke. Jadi sekarang lebih wah deh Bu untuk. Jadi ada mata kuliah information behavior itu sudah diajarkan. Sudah diajarkan. Pasti challenge-nya adalah bagaimana mengaplikasikan informasi ini ketika dia terjun di lapangan dan itu sebagai pustakawan dan itu bukan dia saja yang harus bisa menyelesaikan masalahnya karena terkait ekosistem ya. Yang lebih besar lagi ada anggaran, ada kebijakan induk panjang. Lain kali aja kita omongin. Selain diajarkan information seeking behavior itu berarti kan sebuah kompetensi untuk bisa membaca itu ya. Untuk bisa membaca itu jadi sekarang dibekali ke pustakawannya. Lalu kemudian kompetensi untuk meneliti sehingga dia ada curiosity untuk itu gitu kan itu diajarkan juga. Lalu di samping itu ada apa lagi nih yang harusnya ada yang sekarang belum ada? Yang sekarang belum ada adalah pengaplikasian teknologi pada perilaku informasi ini sendiri. Mengaplikasikan. Jadi waktu saya di Jepang itu menggunakan teknologi macam-macam Bu, semacam deteksi elektro di dalam kepala ataupun di otak, terus habis itu pendeteksian mata. Jadi ketika kita lihat satu arah gitu, kira-kira mata kita kemana sih? Ini sama ya seperti kalau kita diverifikasi ke bank, pengalaman saya di sebuah bank gitu kan. Coba sekarang lihat matanya seperti paspor segala macam kan. Betul. Oke, biometrik ya. Iya, biometrik. Dan bisa dilihat emosinya sekarang. Jadi dari ekspresi muka kita bisa tahu apakah bahagia, sedih ataupun curious ataupun marah seperti itu. Jadi bisa ke arah situ. Oke, ini menarik sih Mbak. Jadi kalau dari segi sekolah itu dikasih kompetensi dia mengerti penelitian itu tadi satu lagi ya. Terus kemudian juga ditambahin satu ilmu lagi, dia bisa membaca dikali dalam metodologi untuk melihat tentang information behavior. Betul. Terus sekarang tambahin lagi biometrics. Itu sekarang belum ya. Seharusnya tapi bisa suatu saat. Belum. Yang ingin saya tahu ya Mbak Rahmi ya, atau ini kita bisa mungkin belum ada tapi at the end of the day ini semuanya kan manusia yang akan mengerjakannya ya. Dan apakah kompetensi ini menurut Mbak Rahmi akan cukup untuk
merespon information behavior yang berubah begitu cepat karena berbagai platform yang disediakan oleh big tech companies. Iya, itu juga sih Bu tantangan saya. Sebenarnya cukup atau tidak? Tentu tidak. Karena soft skill itu banyak kan Bu, dan kecerdasan orang tidak bisa ditentukan pada satu kecerdasan saja. Ada yang cerdas spasial, ada yang cerdas olahraga ataupun verbal. Itu kita tidak bisa, makanya kita harus paham dulu behavior, perilaku dari kita sendiri dan juga orang lain, supaya ketika kita memandang orang lain, kita menggunakan kacamata yang sama atau sepatu yang sama ketika berhadapan dengan orang lain. Dari perspektif mereka. Oleh karena itu ada konsep baru yang dilahirkan dari behavior menjadi literasi, Bu. Jadi terbalik sebenarnya. Yang diungkapkan saat ini adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat ataupun kita meningkatkan kemampuan membaca, sementara kita sendiri tidak tahu kita siapa atau keinginan orang lain bagaimana, seperti itu. Jadi itu ada jumping logic ya? Jumping logic, totally jumping logic, Bu. Kalau misalkan di luar itu, makanya psikologi itu kan behavior ya Bu ya. Jadi saya ada irisannya sebenarnya sama bidang psikologi. Kalau literasi itu lebih ke arah edukasi atau pendidikan. Jadi ingat itu, karena saya sendiri juga sempat ambil psikologi. Iya, makanya pendekatan yang kita pilih adalah pendekatan kuantitatif karena mereka lihat pola dari suatu gejala yang muncul atau fenomena yang muncul, seperti itu. Jadi kalau dikatakan pertanyaannya cukup atau tidak cukup. Karena kita sebagai manusia harusnya meningkatkan curiosity. Ada satu paradigma Bu yang mulai shifting dari generasi sebelumnya ke generasi sesudah saya. Karena adanya peningkatan penggunaan AI, learning used to be pembelajaran itu sebelumnya dicapai karena keingintahuan seperti itu, atau tapi sekarang generasi ini generated dulu baru learning atau pembelajaran dulu. Jadi dengan adanya AI, mereka sebenarnya mencari tahu dulu apa yang mereka tidak tahu, kemudian dia pelajari. Tapi kita datang ke suatu negara ataupun ke seseorang yang keilmuannya tinggi. Zaman dulu kan seperti itu ya. Kalau saya pengen keilmuan, saya mau ke Prof. Wilson nih gitu. Mau nggak mau saya atau Kutlau atau Safolainen seperti itu. Jadi saya fangirling lah Bu ceritanya seperti itu. Used to be come to the knowledge. Tapi kalau sekarang karena knowledge-nya udah ada, berarti setelah itu baru learning. Jadi ada shifting di situ yang menyebabkan bahwa generasi sekarang itu tidak bisa berinovasi ataupun tidak bisa menciptakan sesuatu yang baru karena sudah generated di awal. Sudah generated dari awal. Yang saya ajarkan ke mahasiswa, coba deh berpikir apa yang baru gitu. State of the art-nya apa ya gitu. Jadi kalau misalkan, kalau saya kan ini ya Bu, generasi hybrid. AI juga sama buku juga gitu. Jadi saya udah bisa analog dan digital jadi satu. Oh enggak ya, digital langsung digital. Enggak, analog masih. Analog juga. Waktu digital saya masuk pas waktu SMP. Oh iya. SMP baru Nokia yang itu yang jadul banget ya, jadul Nokia banget. pisang. Itu jadi ya pas waktu itu oke, saya melihat shifting nih di sini nih. Jadi saya bisa datang ke seseorang yang saya kagumi dari dulu saya baca, dan sekarang saya bisa akses juga. Wah, menarik sekali nih. Menarik dan luar biasa. Terima kasih ya Mbak Rahmi. Mungkin sekarang sebagai pertanyaan terakhir dari kami adalah, if you could have everything and anything, if you could do anything for the library world, what would you like? Apa yang kiranya to do? If I could do everything, if you have all the power in you to develop library. Ini pertanyaannya sulit sih Bu. Saya belum pernah berpikir sebelumnya. Cuma yang saya ingin itu lakukan adalah berteman sama siapapun. Kelihatannya mudah tapi juga susah ya. Jadi pertama itu sebenarnya berjejaring ya. Berjejaring itu ada keinginan, kepentingan. Tapi kalau berteman, despite all of the classes,
kita bisa temenan sama siapapun, ataupun berdasarkan umur atau gender itu kita bisa temenan sama siapapun. Jadi banyak yang bertanya, kenapa kok Mbak Rahmi bisa diajakin ke sana sini kayak gitu, atau masuk ke konsorsium iSchool dengan mudah seperti itu. Karena saya temenan Bu sama itu, terus habis itu ketika yang minta pada saat itu Bu Luki ingin memasukkan UI ke dalam iSchool konsorsium, saya tinggal minta tolong teman saya gimana caranya masuk gitu. Terus buat kamu spesial deh Mi, masuk aja deh, tinggal isi form terus habis itu bayar iuran gitu. Kayak gitu dengan mudahnya Bu kalau misalkan berteman. Tapi kalau misalkan berjejaring berarti ada kepentingan di situ Bu. Sudah ada kepentingan. Berteman dengan semuanya itu. Iya, karena kepercayaan itu tidak bisa dibangun satu kali pertemuan, tapi berkali-kali bertemu ataupun berkali-kali ngobrol. Jadi kalau saya punya power, saya mau temenan sama siapapun yang ada di bidang ilmu perpustakaan supaya nanti mahasiswa saya keluar negeri atau bisa belajar sama siapapun yang saya sarankan. Oke, terima kasih sekali, menarik sekali ya diskusi kita. Terima kasih sekali Mbak Rahmi untuk diskusinya. Kita pasti akan undang lagi ya. Kelihatannya iya harus untuk acara-acara. Jadi teman-teman sekalian, menurut saya sangat inspiring diskusi kita. Bagaimana pustakawan, perpustakaan dan kepustakawanan sebetulnya menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ya. Betul. Yaitu disrupsi. Begitu banyak kanal informasi dan kita semua harus bisa beradaptasi dan antidot dari itu atau solusi dari itu juga adalah kombinasi dari soft skill, kemudian juga prasarana, kemudian juga adalah jejaring dan tentu saja berteman tadi kebijakan dan berteman itu menjadi salah satu itu ya, kunci di dalam kita terus beradaptasi terhadap perubahan yang ada. Terima kasih sekali. Terima kasih. Utami, terima kasih. Terima kasih Utami, Bu Wini, terima kasih.